أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah Thumma salatu wassalamu ala rasulillah Habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdillah Wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah Wa man tabi'alah ila yaumil qiyamah. Wa ba'dah. Perilaku keji dan juga jalan yang sangat buruk, itulah yang disebut di dalam Al-Quran untuk menstigma seseorang yang berbuat zina, melakukan perzinahan. Apakah bagi laki-laki atau perempuan? Nah, pertanyaan punya latar belakang sebagaimana berikut. Ada seorang wanita, sebut saja Mawar, entah dia gadis atau janda, ada hubungan istimewa yang tidak termanage, tidak terkontrol, dan tidak terarah. Sehingga kemudian dia, si Mawar ini, melakukan perzinahan dengan pacarnya, sebut saja begitu. Nah, entah angin apa yang membawanya, sehingga kemudian tiba-tiba si laki-laki yang telah menzinahi Mawar itu melamar dan bahkan menikahi ibu kandungnya. Kontan saja si Mawar terkejut, bagaikan disambar petir di siang bolong tak ada mendung. Dan pernikahannya pun sudah di depan mata. Bagaimana coba? Laki-laki yang sudah menjalin komunikasi, bahkan melakukan perbuatan yang keji, perbuatan yang jalan yang buruk itu, ternyata mau menikahi ibunya yang pas adalah seorang janda. Mungkin ibunya lebih menarik ternyata. Mungkin ibunya lebih ngemong gitu bahasanya. Entah apa. Lalu kemudian terjadi pernikahan. Tentunya tidak pernikahan rame, sirri mungkin seperti itu. Perspektif Islam. Nah, yang ditanyakan adalah sakah pernikahan dari laki-laki dengan ibu yang anak kandung si ibu itu, si Mawar, sudah dizinahi. Nah, saya kaitkan ada pertanyaan juga terkait dengan hal yang demikian. Sebut saja Mekar. Mekar ini adalah seorang janda dengan punya anak gadis dia. Lalu kemudian Mekar ada hubungan istimewa, tidak terkontrol, tidak terkendali, dan tidak terarah. Sehingga kemudian si Mekar yang notabene janda berzina dengan laki-laki ini. Nah, perjalanan hubungan itu lempeng ayem sepertinya. Tapi ternyata mungkin ingin yang lebih muda dan entah apa. Ternyata laki-laki yang menzinai Mekar melamar anaknya, anak gadisnya. Lalu kemudian terjadi pernikahan, sah atau tidak? Nah, mari kita bersama-sama renungkan dan mari kita bersama-sama cari tahu jawabannya. Saya ingin mengingatkan kita semua dengan firman Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyah wa sa'a sabila. Allah Subhanahu wa taala sudah wanti-wanti mengingatkan kita, jangan mendekati perzinahan. Apalagi melakukan, deket aja, jangan. Kenapa? Karena perzinahan itu fahisyah, perilaku keji, wasa asabila, dan jalan yang buruk. Nah, di antara jalan yang buruk adalah dua kasus yang terjadi pada Mawar dan Mekar. Mawar ternyata yang dinikahi bukan dia, padahal sudah berzina dengan dia, tapi ibunya malah. Mekar juga demikian. Bukan menikahi, bukan dinikahi, tapi menikahi anaknya. Sah atau tidak? Nah, berikut ini
yang kita bahas jawabannya. Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam kitab Al-Muhadzab dijelaskan wala tuharrimu bizzina. Perzinahan itu sama sekali tidak menghadirkan kemahroman. Tidak ada hubungan apa-apa. Maka mawar yang berzina sebut saja dengan A ini tidak ada mahram dengan ibunya mawar. Pun demikian, si B yang menzinahi Mekar, si B ini tidak ada mahram dengan anaknya. Karena tidak ada mahram, pernikahannya sah. Tapi hancur hatiku. Inilah mengapa Allah mengingatkan. Wasa asabila, ini ruwet urusan hati. Apalagi pernah merasakan hubungan intim. Na'udzubillahi min syarri dzalik. Wala tuharrimu bizina ummuha wala ibnatuha. Kalau yang berzina itu seorang anak, dengan ibunya tidak ada mahram laki-laki yang menzinahi. Kalau seperti tadi contoh mawar. Pun demikian, si B yang menzinahi Mekar, itu si B tidak ada mahram apa-apa. Maka karena tidak ada mahram, pernikahannya sah. Tapi bagaimana kacaunya? Ini sekali lagi wasa'a sabila. Na'udzubillahi min syarri dzalik. Ya sudah. Ini adalah bagian dari konsekuensi. Makanya perlu dijaga. Pun demikian, andaikan si A berzina dengan sebut saja nama lain Melati, ya. Melati masih gadis atau janda, lalu ada hubungan intim padahal belum ada ijab qabul, lalu kemudian punya anak, menghasilkan anak, anaknya perempuan. Ini saja yang notabene dalam perspektif kita ya, anak biologisnya, darah dagingnya, tapi juga tidak ada mahram dengan si C yang notabene orang yang menzinahi ibunya. Andaikan nanti menikahinya, ya sah. Dari segi hukum fikih Islam. Apakah dari segi medis buruk dan baik? Nah itu perlu kita tinjau. Ini bukan wilayah saya. Ataukah dari segi etika ini kurang bagus? Nah ini yang perlu kita renungkan bersama. Pendek kata, perzinahan itu tidak menjadikan hubungan mahram secuil pun. Ya, menjadi ajnabi bagi laki-laki, ajnabiyah bagi perempuannya, bagi perempuan-perempuan yang terkait dengannya. Tidak menjadi mertua, tidak menjadi mantu, tidak. Mudah-mudahan Allah menyelamatkan kita semua. Amin. Allahumma amin. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.